Halo semua, selamat datang di Durjana Podcast, podcast audio visual, and let's go to story. Halo kawan-kawan, balik lagi bersama gue Mr. B di channel Durjana Podcast, channel audio visual saat ini. Asik. Jadi gimana kawan-kawan di tanggal 1 Desember ini? Ini adalah awal tahun sekaligus jadi bulan terakhir di tahun 2023, menuju 29 hari lagi atau 30 hari lagi kita akan menuju tahun 2024. Semoga kita di tahun 2024 semakin bisa untuk berusaha, dan yang bekerja semoga diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Oke. Di sini sedikit pembahasan. Di episode kali ini gue pengen membahas kenapa sih ini secara general aja, kenapa banyak banget pria ataupun wanita lebih memilih tidak untuk menikah. Ya, banyak sekali perempuan atau pria yang tidak ingin menikah dengan bermacam bagai alasan. Ya, menurut gua itu sih sah-sah aja, dan itu haknya mereka yang memilih untuk tidak menikah. Di sini gue tegaskan sekali lagi, di sini untuk milih tidak untuk menikah. Ya, kita kan nggak tahu ya namanya kehidupan seseorang yang menjalaninya berbagai macam cara. Contohnya ada temen gua sampai sekarang tuh tidak untuk memilih menikah di saat-saat sekarang karena alasan dia yang sangat bikin gua kagum juga, dan sangat, ya bisa gue bilang gua beri applause lah buat dia. Salut gua dengan alasan dia tidak untuk menikah di saat-saat ini, karena alasannya dia itu cukup membuat gue terharu, cukup membuat gue terkesan, dan baik-baik saja menurut gue. Alasannya adalah yang make sense. Ya, alasannya dia itu adalah tidak ingin membahagiakan wanita lain, tetapi dia ingin membahagiakan dua wanita yang bersamanya. Seperti itu katanya, yaitu siapa saja yang pengen dia bahagiakan adalah dua orang perempuan tersebut, ibunya dan adiknya. Dia tahu banget betapa dulu mereka susah semenjak berbagai macam halangan dan rintangan di dalam keluarga tersebut, yang akhirnya dia memutuskan berbagai macam usaha, apapun itu segala macamnya dia coba dan tidak pernah pantang menyerah. Dia cuma satu keinginannya, ialah membahagiakan kedua wanita tersebut, yang utama adalah ibu dan adiknya, karena selama mereka hidup katanya nggak pernah merasakan senang, dan nanti ketika dia sukses, dia ingin sekali membahagiakan ibunya dan adiknya. Ya, karena almarhum bokapnya juga
sudah pergi duluan karena sang pencipta lebih sayang kepada bokapnya, jadi mereka tinggal bertiga. Ya sama kayak bokap gue juga sebenarnya, sudah dipanggil oleh sang pencipta. Yang gue salut adalah kenapa dia seperti itu dan dia tidak memikirkan menikah. Ya bukan gue bisa bilang dia belok sih. Dia banyak cewek yang dia deket, dia banyak. Dan dia lebih memilih fokus apapun usahanya itu untuk fokus membahagiakan orang tuanya dan adiknya. Terutama nyokap ya, karena dia tinggal nyokap doang. Dia ingin ngebahagiain nyokap dan adiknya. Dan gue sangat salut dan gue beri applause. Apapun usaha kalian, apapun usaha lu nanti, ketika lu pengen ngebahagiain ibu dan adik lu, semoga ada jalannya dan jalan yang diberikan jalan terbaik. Dan gue gak bisa memungkiri itu. Dan ada lagi tipikal orang yang tidak mau menikah, maupun itu pria maupun itu wanita, karena dia lebih memilih bahagia sendiri. Tai. Mereka orang-orang yang berbicara lebih berbahagia sendiri adalah orang-orang yang sakit hati di masa lalunya akibat kesalahan dia sendiri. Kenapa gue bilang begitu? Karena dia sudah sayang sama seseorang, tetapi seseorang itu tahu dia bermain di belakangnya, istilahnya selingkuh. Ya, bocah-bocah sekarang nggak selingkuh nggak asik katanya, padahal lu tolol. Dan akhirnya dia sakit hati dan memilih untuk lebih bahagia sendiri, padahal mah enggak, di dalam hatinya nggak bahagia sendiri, padahal sakit hatinya. Yang gue tahu itu dia sakit hatinya dan nggak pengen dia sendiri. Gue tahu orang-orang kayak gitu tuh biasanya ya secara general aja, maupun pria dan wanita tuh biasanya lebih seneng keluar sampai malam, dan kadang di rumah dia bete aja di rumah. Dan orang kayak gini nih nggak bertahan. Kalau cowok pasti nyari temen cewek buat main nongkrong, dan temen cewek juga biasanya si cewek juga biasanya nyari temen laki buat nongkrong, entah kemanapun itu. Selama ada cowok dia pasti seneng, tapi di dalam hatinya ketika dia pulang ke rumah pasti menangis kembali karena merasa kesepian. Jadi buat orang-orang kayak gini nggak usah sosokan lah, udah bahagia hidup sendiri, nggak usah nikah, padahal lu butuh sosok di samping lu. Jadi kalau lu ngomong kayak gitu bullshit menurut gua. Kecuali temen gua yang tadi, ya dia nggak mau menikah sekarang karena pengen ngebahagiain dua wanita, yaitu ibunya dan adiknya. Itu menurut gua lebih make sense dibandingin kedua tadi. Dia tidak lebih memilih untuk tidak menikah karena sudah bahagia sendiri, padahal di dalam hatinya menangis. Dan biasanya orang-orang kayak gitu tuh yang sosok bahagia sendiri tuh, padahal menurut gua itu dia sampai rumah memikirkan kenangannya bersama mantannya, atau dia pacaran sebentar. Ya salah lu juga sih, lu ngapain pacaran tapi lu masih mau main-main. Ya kalau kayak gitu ya rubahlah sifat lu. Jadi jangan pernah buat orang-orang yang memilih tidak untuk menikah karena sudah bahagia sendiri. Semua ada jalannya masing-masing, yang gua tahu itu semua ada rezekinya masing-masing. Tapi satu pesan, ketika lu belum mau menikah, lu fokusin juga buat kedua orang tua lu yang masih ada kedua orang tuanya, dan bahagiain adik lu. Itu aja. Karena fokus buat keluarga gue salut, tapi kalau sosokan pengen bahagia sendiri, tidak untuk menikah karena udah bahagia sendiri, itu bullshit. Jadi buat teman-teman yang masih berjuang untuk keluarganya, semangat, ayo semuanya kita bisa, nggak ada yang nggak bisa di dunia ini. Lakuin apapun usaha yang kalian bisa lakukan. Sekarang jauhi dulu, untuk sementara jauhi dulu lah apa yang mengganggu untuk fokus kalian, karena
kalian bisa sebenarnya, tapi terlalu banyak yang mengganggu. Itu aja pesan gua Mr. B. Sampai jumpa di episode berikut ya. Jadi sekali lagi, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Gua Mr. B undur diri. Bye bye.